Pemirsa, lupakan sejenak soal gedung pencakar langit dan deretan mal. Mari kita ke Kampung Batik Betawi Trogong untuk melihat batik-batik asli ibu kota yang keren dengan berbagai coraknya yang unik dan warna-warni. Selengkapnya kita simak liputan Nisrina Kirana dan juru kamera Firman Adriana berikut ini. Berbicara soal batik, pasti yang terlintas di benak Anda adalah batik yang berasal dari Pekalongan, Yogyakarta, ataupun juga Solo. Namun siapa sangka kalau ternyata Betawi juga punya corak batik yang khas. Meskipun sempat punah, namun kemudian keberadaan batik Betawi ini kembali dilestarikan oleh beberapa pengrajin. Salah satunya adalah Ibu Lela yang terkenal lewat batik Betawi Trogong. Nah, kali ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat dan juga mengenal keunikan dan keistimewaan dari corak batik khas Betawi. Tradisi membatik di Jakarta memang tidak sepopuler di Pekalongan, Yogyakarta maupun Surakarta. Meski begitu, sejarah mencatat bahwa kota Jakarta dan warga Betawi mempunyai cerita sendiri soal langgam batik Betawi. Ada satu orang yang diyakini menjadi penggawa eksistensi salah satu budaya Betawi ini. Dia adalah Siti Laila yang dikenal menghidupkan kembali budaya membuat kampung Trogong. Nah, pemirsa, ini dia pengrajin batik Betawi Trogong. Sudah dari tahun berapa, Bu? Dari 2012, alhamdulillah. Wah, dari tahun 2012, Bu. Ngobrol-ngobrol dong, Bu. Ceritain dong, Bu, sejarah terbentuknya atau mulai adanya tuh batik Betawi Trogong tuh gimana, Bu, dari tahun 2012 ini? Sebetulnya keberadaan batik Betawi Trogong ini tidak luput dari keprihatinan saya sebagai orang Betawi ya, yang dulu itu di sini ada batik. Nah, di awal-awal tahun 2000 sebelumnya saya sudah ingin belajar untuk menghidupkan kembali. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya baru mulai di tahun 2011 menekuni kembali batik sebagai salah satu kebiasaan orang warga di Kampung Trogong ini. Dan kebetulan juga mendapat kesempatan untuk belajar membatik dari Pemda DKI di akhir tahun 2011. Dan kemudian setelah pelatihan selama 3 bulan, saya dan keluarga besar saya mulai membangun sanggar batik Betawi ini. Bu, tadi kan kita sudah belajar sejarahnya, seluk-beluknya. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Ya, boleh, silakan. Oke, yuk langsung aja, Bu. Proses pembuatan batik Betawi Trogong masih dilakukan secara konvensional, mulai dari menggambar pola menggunakan pensil hingga mencanting kain menggunakan lelehan lilin batik. Batik cap dan batik tulis tersedia di batik Betawi Trogong. Proses pembuatan batik cap bisa memakan waktu 1 hari untuk 1 warna dan 2 hingga 3 hari untuk 2 warna. Sedangkan untuk pembuatan batik tulis bisa sampai 2 minggu untuk 1 helai kainnya. Keunikan batik Betawi adalah tidak memiliki pakem layaknya batik lain. Ketentuan ini tentu berbeda dengan batik Solo atau Yogyakarta yang setiap corak mempunyai fungsi masing-masing. Tidak adanya pakem membuat batik Betawi dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Bagi Laila, membatik layaknya bercerita. Lewat motif-motif batik yang ia buat, Laila ingin menyampaikan kepada banyak orang mengenai Jakarta, khususnya budaya Betawi, seperti misalnya corak Monas, ondel-ondel, tanjidor, Nusa Kelapa, rasa bala, bunga floral, si pitung, dan masih banyak lagi. Ragam motif dan corak khas Betawi yang ikonis, syarat akan nilai dan filosofi Betawi inilah yang membuat batik Betawi Trogong diminati oleh masyarakat. Nah, udah jadi nih hasil cantingan saya. Gimana pemirsa? Bagus nggak? Ternyata belajar membatik itu susah-susah gampang ya. Perlu ketelitian dan juga kehati-hatian. Salut banget nggak sih dengan ibu-ibu yang membatik di sini? Karena hasilnya itu juga bagus-bagus banget. Nah, generasi muda Indonesia jangan mau kalah untuk ikut juga belajar membatik. Karena dengan belajar membatik kita sama aja dengan melestarikan warisan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Nisrina Kirana, Firman Adriana, Metro TV.